Selamat datang di Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Kami mahasiswa Fakultas Bisnis, Program Studi Manajemen semester 4. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Statistik Bisnis yang dibimbing oleh Bapak Alfiantani Nugroho, SE, MBA. Pada video ini kami akan membahas tentang populasi, sampel, dan variabel penelitian. Yuk, langsung saja kita simak penjelasannya. Woi, tungguin guanya ketinggalan. I believe I can fly. Jadi apa aja sih yang bakal kita bahas di video ini? Jadi kita bakal bahas apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel, jenis-jenis populasi, gimana caranya menentukan sampel pada sebuah populasi, alasan dibuatnya sampel, apa yang menjadi syarat dan ukuran sampel, teknik pengambilan sampel, kesalahan sampling, apa yang dimaksud dengan variabel penelitian, apa saja macam-macam variabel penelitian, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi yang pertama-tama kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan populasi. Jadi dalam statistik, populasi adalah seluruh objek atau subjek yang menjadi sasaran penelitian dan memiliki karakteristik tertentu yang ingin diteliti. Populasi bisa berupa orang, benda, kejadian, atau data yang jumlahnya terbatas maupun tidak terbatas. Contoh-contoh dari populasi seperti semua mahasiswa di suatu kampus, seluruh karyawan di perusahaan, dan semua produk yang dihasilkan oleh pabrik. Nah, populasi dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada populasi terbatas atau biasa yang disebut dengan finite population, yaitu populasi yang jumlah anggotanya jelas dan dapat dihitung. Contohnya jumlah siswa di satu kelas, misalnya 30 orang siswa. Angka 30 ini dapat diartikan bahwa jumlah populasi di suatu kelas tersebut jelas dan dapat dihitung jumlahnya. Yang kedua ada populasi tidak terbatas atau biasa disebut dengan infinite population, yaitu populasi yang jumlahnya tidak dapat dihitung secara pasti atau sangat besar. Contohnya jumlah pengunjung website setiap hari, jumlah kendaraan yang melewati jalan raya, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada populasi homogen, yaitu populasi yang memiliki karakteristik yang sama atau relatif seragam. Contoh dari populasi homogen ini sendiri adalah semua siswa dalam satu jurusan yang sama. Biasanya populasi ini lebih memudahkan peneliti dikarenakan perbedaan yang tidak begitu signifikan. Yang keempat ada populasi heterogen. Populasi heterogen ini merupakan kebalikan dari populasi homogen tadi, yaitu populasi yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya seluruh penduduk di suatu negara memiliki banyak perbedaan. Contohnya perbedaan usia, pendidikan, pekerjaan, budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan tentang sampel. Apa sih yang dimaksud dengan sampel itu? Jadi sampel adalah sebagian kecil dari anggota populasi yang diambil dengan metode atau prosedur tertentu dengan tujuan untuk mewakili keseluruhan populasi dalam suatu penelitian. Dalam praktiknya, peneliti biasanya tidak meneliti seluruh populasi karena jumlahnya bisa sangat banyak, serta membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang besar. Oleh karena itu, digunakan sampel agar penelitian tetap bisa dilakukan secara lebih efisien. Sebagai contoh, jika kita ingin meneliti kebiasaan belajar siswa SMA di Jakarta, maka populasinya adalah seluruh siswa SMA di Jakarta. Sedangkan sampelnya adalah sebagian siswa yang dipilih, misalnya 100 siswa yang diambil untuk perwakilan dari beberapa sekolah tersebut. Dari sampel tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan yang mewakili seluruh populasinya.
Agar lebih mudah dipahami, kita bisa menggunakan analogi sederhana. Seperti saat kita ingin mencicipi makanan, kita tidak perlu menghabiskan seluruh makanan untuk mengetahui rasanya. Cukup 1 sendok saja untuk bisa mewakili rasa keseluruhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sampel sangat penting dalam penelitian karena membantu peneliti mendapatkan data yang efisien namun tetap representatif terhadap populasi. Ada beberapa alasan kenapa dibuatnya sampel. Yang pertama yaitu populasi besar. Karena populasi besar tidak memungkinkan untuk seluruh elemen bisa diteliti. Yang kedua yaitu keterbatasan waktu, penelitian, biaya, dan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu penelitian terhadap sampel bisa lebih reliable daripada terhadap populasi. Penelitian sampel bisa lebih reliable karena lebih mudah dikontrol, lebih teliti, dan tetap representatif. Sehingga hasilnya justru bisa lebih akurat dibandingkan meneliti seluruh populasi yang terlalu besar. Yang keempat yaitu populasi homogen. Penelitian terhadap seluruh elemen dalam populasi menjadi tidak masuk akal. Yang kelima, seringkali penelitian populasi dapat bersifat merusak. Selanjutnya ada syarat dan ukuran sampel. Syarat sampel yang pertama adalah akurasi atau ketepatan, yaitu tingkat ketidakadaan bias atau kekeliruan dalam sampel. Dengan kata lain, makin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, makin akurat sampel tersebut. Tolak ukur adanya trias atau kekeliruan adalah populasi. Yang kedua, agar sampel dapat memprediksi dengan baik populasi, sampel harus mempunyai selengkap mungkin karakteristik populasi. Kemudian ada ukuran sampel. Yang pertama, ukuran sampel harus mewakili populasi. Yang kedua, ukuran sampel mempengaruhi tingkat kesalahan yang terjadi. Yang ketiga, semakin banyak ukuran sampel, maka semakin kecil tingkat kesalahan generalisasi yang terjadi dan sebaliknya. Berikutnya yaitu ada teknik pengambilan sampel. Jenis teknik sampling dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama probability sampling, yang kedua yaitu non-probability sampling. Probability sampling yaitu suatu cara pemilihan sejumlah elemen dari suatu populasi untuk menjadi anggota sampel, di mana pemilihannya dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap elemen mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang kedua yaitu non-probability sampling, yaitu metode pengambilan sampel di mana tidak setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Ini berarti bahwa sampel mungkin tidak mewakili populasi secara keseluruhan. Macam-macam probability sampling terbagi menjadi 4. Yang pertama, simple random sampling, yaitu daftar kasus suatu populasi memiliki peluang yang sama masuk sebagai anggota sampel, yang berarti setiap unit populer memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih. Contohnya, jumlah UMKM yang memperoleh bantuan usaha dari Pemkot Semarang. Yang kedua, stratified sampling, yaitu membagi populasi berdasarkan subkelompok, kemudian mengambil sampel secara acak, yaitu contohnya minat membeli produk susu menurut jenis kelamin. Sampel yang dipakai 100 orang. Lalu yang ketiga, cluster sampling, yaitu sampel acak diambil melalui cluster berdasarkan pembagian dan populasi. Manfaat metode cluster ini menghemat cost dan waktu saat subjek dibagi di beberapa wilayah, seperti geografis yang luas. Contohnya, peneliti akan mengamati penjualan produk susu berkalsium di Provinsi Jawa Tengah. Peneliti dapat mengambil beberapa, seperti supermarket dan toko-toko yang berada pada masing-masing kota. Lalu yang keempat, ada systematic sampling, yaitu mempersiapkan daftar subjek dalam populasi untuk dipilih sebagai anggota sampel. Caranya menentukan pilihan dengan membagi populasi. Sampel awal lebih dulu atau ditemukannya secara acak. Contohnya systematic sampling itu ada 10 siswa dalam kelas. Masing-masing diberi nomor 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Lalu si peneliti tersebut mengambil nomor 3 sebagai responden. Macam-macam non-probability sampling terbagi menjadi 4. Yang pertama, kuota sampling, yaitu responden dipilih berdasarkan karakteristik tertentu, sehingga jumlah anggota sampel suatu produksi memiliki persamaan distribusi karakteristiknya.
Contohnya, responden wisatawan mancanegara ditetapkan kuota sebagai berikut: 20 orang warga negara Inggris, 15 orang warga negara Australia, 25 orang warga negara Amerika. Yang kedua, snowball sampling, yaitu sampel diambil menggunakan beberapa kasus yang dapat mendorong kasus lain dan memiliki peluang menjadi bagian penelitian. Metode ini ditetapkan pada populasi kecil yang sulit diakses dan juga karena bersifat tertutup, atau profesi responden yang tidak dapat diakses, atau juga perkumpulan yang tertutup. Contohnya, kamu ingin meneliti rahasia sukses budaya kerja di perusahaan startup yang belum diluncurkan ke publik dan juga sangat menjaga kerahasiaannya. Ketiga, ada purposive sampling atau sampling pertimbangan atau juga tujuan. Peneliti memilih sampling berdasarkan kriteria spesifik yang sesuai dengan tujuan penelitiannya. Contohnya, kamu ingin meneliti persepsi guru terhadap kurikulum baru dan kamu hanya memilih guru yang sudah mengajar lebih dari 5 tahun karena dianggap paling paham tentang perubahan kurikulum. Yang keempat, ada konferensi sampling atau ketersediaan dan kemudahan memperoleh responden menjadi teknik pengambilan sampel yang banyak dipakai oleh peneliti. Contohnya, kamu ingin meneliti kepuasan pelanggan di sebuah mall, lalu kamu hanya mewawancarai 20 orang pertama yang lewat di depanmu. Oke, baik. Selanjutnya ada sampling error. Sampling error muncul ketika melakukan observasi subset elemen suatu populasi saat disurvei. Metode penyelesaian yang dapat digunakan adalah teknik probability sampling. Keterbatasan populasi memungkinkan ukuran sampel yang diambil juga terbatas. Probability sampling menetapkan peluang bagi anggota sampel sehingga suatu bagian sampel dapat dipilih untuk survei. Probabilitas pemilihan digunakan untuk menarik kesimpulan atas populasi. Kesalahan pengukuran terjadi saat data dikumpulkan dari survei. Ada dua pilihan umum yang terjadi. Yang pertama, item pertanyaan banyak dan sedikitnya topik. Yang kedua, item pertanyaan sedikit dan lebih banyaknya topik. Kebanyakan seorang peneliti mengambil pilihan kedua. Tentu ini berbahaya karena tiap topik dapat menyebabkan kesalahan pengukuran yang tinggi. Dengan demikian, peneliti perlu meminimalkan kesalahan pengukuran sehingga implikasinya adalah item pertanyaan lebih banyak dan baik. Saat tujuan survei penelitian untuk menguji korelasi antar variabel, maka memasukkan error term pada model struktural merupakan pendekatan yang kuat dan fleksibel. Baik, selanjutnya ada istilah variabel. Istilah variabel merupakan istilah yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap jenis penelitian. Variabel dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Sedangkan definisi variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Pengukuran variabel penelitian. Yang pertama yaitu ada skala nominal, adalah suatu himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang mempunyai kesamaan tiap anggotanya dan memiliki perbedaan dari anggota himpunan yang lain. Misalkannya jenis kelamin, pekerjaan, golongan darah, ras, dan suku bangsa. Yang kedua yaitu ada skala ordinal, adalah skala variabel yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Skala ordinal adalah kategori dapat diurutkan atau diberi peringkat, contohnya yaitu SD, SMP, SMA, atau S1. Contoh lainnya juga ada juara 1, juara 2, juara 3 dalam setiap kelas. Yang ketiga yaitu ada skala interval, adalah skala data kontinum yang batas variasi nilai satu dengan yang lainnya itu jelas, sehingga jarak satu intervalnya dapat dibandingkan. Contohnya yaitu temperatur atau suhu tubuh, tingkat kecerdasan. Yang keempat yaitu ada skala rasio atau skala perbandingan, adalah skala yang di samping batas intervalnya jelas,
Juga variasi nilainya mempunyai batas, tegak, dan juga mutlak. Misalkannya tinggi badan, berat badan, dosis obat, dan juga lain-lainnya. Kali ini mau menjelaskan tentang variabel kualitatif dan juga kuantitatif. Kualitatif berisi deskriptif atau cerita atau karangan. Kalau kuantitatif berisi angka-angka yang jelas. Variabel kualitatif terbagi menjadi dua. Yang pertama ada skala nominal, itu tidak ada urutan atau tingkatan, hanya membedakan kategori saja. Contohnya yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu ada skala ordinal, di situ ada urutan atau tingkatan, tapi tidak bisa dihitung secara selisihnya. Contohnya yaitu SD, SMP, SMA atau S1. Juara 1, juara 2, dan juara 3. Ada lagi yaitu puas, cukup, atau tidak puas. Selanjutnya yaitu ada variabel kuantitatif yang terdiri dari dua juga. Yang pertama yaitu deskriptif, bilangan bulat tetapi tidak pecahan hasil dari menghitungnya. Contohnya yaitu anak, jumlah kecerdasan atau jumlah mahasiswa. Yang kedua yaitu ada kontinu, itu bisa pecahan atau desimal hasil dari pengukuran. Contohnya yaitu tinggi badan anak laki-laki 165 cm atau berat badan yaitu 55 kg. Lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Finally! Yang udah tadi kita bahas, ada populasi, sampel, dan juga variabel merupakan tiga komponen utama dalam penelitian yang saling berkaitan. Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek, sampel sebagai perwakilan seluruh populasi, dan variabel sebagai hal yang diteliti. Kecepatan dalam menentukan ketiganya akan menghasilkan penelitian yang akurat, efisien, dan juga dapat dipercaya. Kenapa suka buang? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gila banget.